ibadah, takwa dan beriman. Kota ini SDN 2 Landasan Ulik Timur, sekolah terbaik dan selalu tercinta, bersejarah sejak tahun 1981. SDN Budi Utama dulu namanya, membangun insan yang cerdas berkarakter, religius, berakhlak mulia, nasionalis, cinta lingkungan dan berjiwa kewirausahaan, cetak lulusan yang unggul dan kompetitif. SDN 2 Landasan Ulik Timur, berkarakter cerdas ceria, bersih dan sehat, terjaga lingkungannya, semoga Tuhan melindunginya. SDN 2 Landasan Ulik Timur, sekolah terbaik dan selalu tercinta, bersejarah sejak tahun 1981. SDN Budi Utama dulu namanya, membangun insan yang cerdas berkarakter, religius, berakhlak mulia, nasionalis, cinta lingkungan dan berjiwa kewirausahaan, cetak lulusan yang unggul dan kompetitif. SDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenankan, nama saya Farid Azmi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LVTK IAIN Palangkaraya. Saya mengajar di SDN 2 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berikut video praktek pembelajaran kelas 5 semester 2 dengan materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Yes, bagus. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Siapa? Oh, kabarnya gimana? Sakit apa? Sakit. Iya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama dulu berdoa. Yang memimpin berdoa silakan maju ke depan. Tangan diangkat, kepala ditunjukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahirob. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tetaplah disiplin, rajin belajar, rajin membantu orang tua, ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan
bersyukur kepada para pahlawan-pahlawan kita, kita menyanyikan lagu nasional. Apa lagu nasional? Iya, lagu Garuda Pancasila. Yang untuk memimpinnya silakan ke depan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila. dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. maju, ayo maju, maju. Baik, alhamdulillah. Serah duduk. Sekarang kita tepuk tangan dulu. Untuk kita memulai, coba dicek dulu kerapiannya, kemudian kebersihan meja dan kursinya. Udah ya? Untuk kita mempersiapkan belajar, karena kalau bersih, rapi, kemudian kita belajar itu tambah enak ya. Jadi sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap. Iya, sekarang tepuk tangan semangat dulu. 1, 2, 3. Iya, bagus. Sebelum memasuki materi kita hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu pembelajaran kemarin tentang apa? Surah Nah, surah At-Tin diturunkan di mana? Kota Makkah. Berarti surah At-Tin tergolong surah Makkiyah. Berapa jumlah surah At-Tin? Ada 8. Bagus. Jadi anak-anak Bapak masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang mari kita mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum Bapak memasuki materinya, Bapak akan bacakan tentang tujuan kita mempelajari materi tersebut. Setelah kita mempelajari materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah, peserta didik dapat meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Nah, selanjutnya, membedakan antara Nabi dan Rasul dengan benar. Selanjutnya adalah menganalisis tugas Rasul-Rasul Allah dengan benar. Yang kelima, mengidentifikasi sifat Rasul-Rasul Allah dengan benar. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah dapat mendemonstrasikan hafalan nama-nama Rasul Allah dengan benar. Bapak akan menampilkan video tentang materi kita hari ini. Jadi anak-anak Bapak mengamati, kemudian mencatat hal-hal penting dari video tersebut, ya. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Bapak yang soleh dan solehah, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar diri. Materi kita kali ini adalah pelajaran 7 dengan tema mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Ada 5 subtema yang akan kita bahas.
yaitu A. Makna Rasulullah, B. Tugas sifat-sifat Rasulullah, C. Rasul ulul azmi, D. Kisah keperluan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi, E. Sikap terpuji para Rasul ulul azmi. Sebelum kita lanjutkan materi ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita pelajari materi apa makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Artinya, dan telah kami mengutus para rasul mereka untuk memberikan berita berita. Ayat di atas menjelaskan tentang apa alasan Allah SWT mengutus para rasul. Jawaban adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya adalah Rasul menyampaikan kabar gembira bahwa janji Allah SWT bagi orang yang menaati perintahnya. Sedangkan peringatan maksudnya adalah Rasul mengingatkan bagi mereka jika kepada Allah SWT dan Rasulnya maka akan mendapatkan. Tadi sudah menyimak video tentang mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal nama-nama Nabi dan Rasul? Nah, sekarang kita sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan. Masih hafal. Nah, dari tayangan video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Kita lanjutkan dengan ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 makna Rasul, kedua sifat Rasul, ketiga tugas-tugas Rasul ya. Bagi kelompok dulu. Ya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. 3 kelompok saja. Mejanya. Ya. Gabung. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran Islam kepada umat. Nah, perbedaan Nabi sama. Nabi adalah seorang laki-laki, catat, nomor 1.
Seorang laki-laki yang dipilih Allah, yang menerima wahyu dari Allah SWT berisi ajaran Islam, tapi Nabi tidak menyampaikan kepada Jadi perbedaannya di mana? Sama, tugasnya sama, tapi Nabi itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada Sedangkan Rasul adalah dia ketika menerima wahyu wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaannya. Cetak lulusan yang unggul dan bergigi. SDN 2 landasan kulit timur, berkarakter cerdas ceria, bersih dan sehat, terjaga lingkungannya. Semoga Tuhan melindunginya. SDN 2 landasan kulit timur, berkarakter cerdas ceria. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Tidak wajib disampaikan kepada Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada Di situ perbedaan antara Nabi dan kelompok satu mencari makna dari Rasul, kemudian apa perbedaannya? Kelompok dua Kelompok dua itu tugas sifat dan tugas para rasul. Tadi kita sudah menyaksikan video dan ada sedikit penjelasan dari Bapak. Sekarang tadi sudah berkelompok masing-masing untuk mendiskusikan tentang materi hari ini. Sekarang tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Satu orang menyampaikan hasil diskusinya dari setiap kelompok. Untuk pertama, kelompok pertama. Apa itu Rasul? Secara bahasa utusan. Mencari makna dari Rasul dan perbedaannya. Secara istilah, seorang laki-laki yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran Islam kepada umatnya. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dan Allah untuk dirinya sendiri. Tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, kelompok dua. Tugas Rasul yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Sifat para rasul. Shidik artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatanah artinya cerdas atau pandai. Iya. Jadi sifat para rasul adalah yang pertama sidik. Sidik artinya adalah benar. Yang kedua amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh artinya menyampaikan. Terakhir sifat rasul adalah cerdas atau fatanah. Cerdas atau Tanah. Ya, semuanya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang lanjut dengan kelompok 3. Ulul azmi adalah orang-orang pilihan yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Sifat ini ditunjukkan oleh para rasul ketika menyampaikan dakwahnya. Yang termasuk rasul ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad subhanallah. Ya, sekarang tadi sudah setiap kelompok menyampaikan
pendapatnya masing-masing. Kita sama-sama mengulangnya. Pertama tadi makna rasul. Rasul adalah secara bahasa artinya adalah utusan. Rasul secara bahasa adalah utusan. Menurut istilah, rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaannya adalah, kamu tadi apa? Nabi dan rasul itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah. Nah, rasul ketika dia menerima wahyu dari Allah, maka wajib dia menyampaikan kepada umatnya. Karena rasul bersifat apa tadi? Tablik. Rasul bersifat tablik, menyampaikan. Sedangkan nabi, dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Itu perbedaan dari nabi dan rasul. Paham? Ya, kita lanjutkan. Jadi sudah paham ya? Rasul secara bahasa adalah utusan. Menurut istilah, rasul adalah seorang laki-laki yang menerima, seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu yang berisikan ajaran Islam dan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi, dia hanya untuk dirinya sendiri. Sekarang kita lanjut dengan tugas dan sifat rasul Allah. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ada 25. Nah, setiap rasul mendapat tugas dari Allah. Nah, ketika rasul menjalankan tugasnya, maka rasul pasti memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ada berapa sifat rasul? Sifat-sifat rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama, sifat rasul adalah siddiq. Yang siddiq artinya adalah Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik. Seorang rasul wajib memiliki sifat tablik. Tablik apa? Menyampaikan apa yang diterima rasul dari Allah, Al-Quran, kemudian rasul wajib menyampaikannya kepada umatnya. Yang terakhir, seorang rasul pasti cerdas. Seorang rasul pasti Nah, maka rasul wajib bersifat Ada 4 sifat nabi dan rasul. Sekarang tugasnya tadi apa? Tugas rasul apa? Iya, rasul bertugas untuk memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Tugas rasul itu sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena beratnya tugas rasul, maka rasul tadi dibekali oleh Allah dengan 4 sifat tadi. Ya, paham ya? Oke. Yang terakhir, ulul azmi tadi ya. Apa itu ulul azmi?
Ulul azmi itu adalah Rasul Allah yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Nah, itu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Jadi ada pilihan Rasul-Rasul pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa jumlahnya? Ulul azmi? Hah? Kan? Rasul ulul azmi itu ada yang pertama, apa tambah 5? Ada 5. Jadi Rasul ulul azmi itu ada 5. Pertama, Nabi Nuh alaihis. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul ulul azmi itu memiliki kelebihan yang lebih daripada rasul-rasul yang lain yang bukan ulul azmi. Gimana rasanya? Kita belajar hari ini menyenangkan atau tidak? Ulangi. Belajar hari ini kita menyenangkan atau tidak? Iya. Tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran, nanti kita akan bersama-sama berdoa, doa pulang, ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal illalladzina amanu amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Wa qina